أنا من أنا من أنا لولاكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa Mutiara Islami JEK TV dimanapun Anda berada, yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini, marilah kita mengkaji tentang syukur, sabar, dan istighfar yang merupakan kunci kebahagiaan yang hakiki. Dan marilah kita mengetahui bahwa setiap kebinasaan, setiap kebahagiaan pasti memiliki sebab yang melatar belakanginya. Sebagai contoh, adanya kebinasaan disebabkan oleh karena kekufuran kita atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat yang dipergunakan untuk bermaksiat kepada Allah, nikmat yang dipergunakan untuk berbuat buruk yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat yang dipergunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Sedangkan adanya kebahagiaan disebabkan oleh karena amal-amal kebaikan kita, disebabkan oleh karena amal-amal soleh kita, bahkan disebabkan oleh ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, takwalah yang menjadi kunci kebahagiaan. Bukan terletak pada harta, bukan terletak pada jabatan dan kekuasaan. Kebahagiaan diraih dengan ketakwaan. Dan ketakwaan juga menjadi sebaik-baiknya bekal untuk menjalani sebuah kehidupan. Oleh karena itu, selaku orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaknya kita mengetahui ada 3 kunci takwa yang mampu membuka pintu-pintu kebahagiaan, baik kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat. Kunci yang pertama yang mampu membukakan pintu-pintu kebahagiaan, baik kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat, bahwa kodenya adalah jika kita diberi, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap makhluk hidup pasti diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setiap orang-orang yang bertakwa pasti mensyukuri nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang pertama, cara kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita menggunakan nikmat-nikmat itu untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengerjakan segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua, cara kita untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala baik secara zahir maupun secara batin. Lalu cara ketiga untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan meyakini dan menyadari bahwa nikmat ini datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua, kunci yang mampu membukakan pintu kebahagiaan di dunia maupun di akhirat, jika kita diuji, maka kita bersabar dengan ujian yang telah diberikan kepada kita. Diuji dengan kenikmatan, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diuji dengan kejelekan, diuji dengan musibah, selayaknya kita selaku orang yang beriman senantiasa meningkatkan kesabaran kita, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru." Wahai orang-orang beriman, bersabarlah dan kuatkanlah kesabaranmu jika engkau ditimpa musibah ataupun kejelekan. Inilah yang kita perlukan dalam menjalani, dalam menghadapi sebuah ujian. Bersabar adalah kunci daripada kebahagiaan. Mengapa kita harus bersabar? Dikarenakan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan hadir bersama kesabaran. Dan kebahagiaan pasti akan selalu ada setelah adanya musibah, dan kemudahan akan selalu bersama dengan kesulitan. Bersabarlah, innallaha ma'as sabirin. Allah sesungguhnya bersama orang-orang yang bersabar. Lalu yang ketiga, kunci yang mampu membukakan pintu kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyiapkan kepada kita, jika kita berdosa maka kita memohon ampun dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita berdosa maka kita memohon ampun dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bani Adam khata." Setiap anak cucu Adam pasti memiliki kesalahan, pasti memiliki dosa. Wa khairul khata'ina tawwabin. Dan sebaik-baiknya orang yang salah, sebaiknya orang-orang yang berdosa ialah orang-orang yang mau memohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bertaubat menjadi sarana kita untuk meraih kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Memohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah 3 kunci kebahagiaan yang mampu membukakan pintu-pintu kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Yang pertama, jika kita diberi maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, jika kita diuji maka kita bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, jika kita berdosa maka kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur, sabar dan istighfar menjadi kunci kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Man ana